Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap gerakan kemerdekaan di Asia Afrika. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nation yang berarti kelahiran. Dalam bahasa Inggris, nasionalisme berarti bangsa. Nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu cinta tanah air dan bangsa. Namun, semangat nasionalisme yang berlebihan bisa melahirkan fasisme. Lahirnya nasionalisme dan nilai-nilainya berasal dari Eropa. Sebelum abad ke-17, belum terbentuk satu negara nasional di Eropa. Yang ada hanya kekuasaan kekaisaran, contohnya kekaisaran Romawi kuno dan kekaisaran Jerman. Semangat nasionalisme yang pertama muncul di Eropa adalah nasionalisme romantis, yang kemudian dipercepat oleh munculnya revolusi Prancis dan menaklukkan daerah-daerah pada era Napoleon. Di belahan Eropa lain, nasionalisme muncul sebagai kesadaran untuk menyatukan daerah-daerah yang terpecah belah. Lalu semangat ini menyebar ke seluruh dunia dan mendorong negara-negara Asia Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Ini terjadi setelah Perang Dunia Pertama dan selama Perang Dunia Kedua. Perkembangan nasionalisme. Pada abad ke-18, nasionalisme muncul di Eropa. Paham nasionalisme berkembang dan menyebar di Eropa ke seluruh dunia pada abad ke-19 dan 20. Pada intinya, nasionalisme muncul karena adanya perasaan, sikap, dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama. Perkembangan nasionalisme di Barat, khususnya di Eropa, berjalan melalui 3 fase demikian. Pertama, bermula pada saat hancurnya kerajaan yang dimulai pada zaman akhir abad pertengahan dan mulai berdirinya negara-negara nasional dengan ciri pokok dalam fase ini adalah identifikasi bangsa dalam perorangan yang berkuasa. Fase kedua dari perkembangan nasionalisme di Eropa bermula sejak kekacauan Perang Napoleon dan berakhir dalam tahun 1914. Letak dasar nasionalisme modern adalah Jean-Jacques Rousseau. Ia menolak penjelmaan bangsa pada seseorang penguasa atau kelas yang berkuasa, dan yang secara berani mengidentifikasikan bangsa dengan rakyat atau people. Perkembangan nasionalisme. Fase ketiga, perkembangan nasionalisme di Eropa merupakan ungkapan dari tuntutan massa untuk ikut berperan sedemikian rupa hingga nasionalisme tahap ketiga ini disebut sebagai sosialisasi daripada bangsa. Ungkapan kepentingan dan perasaan massa ini tercermin di setiap kebijaksanaan politik dan ekonomi bangsa yang bersangkutan dengan dorongan massa, sehingga mensyaratkan adanya loyalitas dari massa tersebut. Corak dalam fase ini melebih-lebihkan kepentingan bangsa sendiri, melampaui batas sehingga mudah menjelma menjadi suatu nasionalisme sempit dan corak yang berkeinginan untuk mengadakan adu kekuatan dengan bangsa lain. Perkembangan nasionalisme berjalan dengan pesat setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, terbukti dengan lahirnya beberapa negara nasional baru di Asia dan Afrika, sehingga nasionalisme bukan hanya meliputi dalam wilayah regional, tetapi sudah mengarah kepada internasional keluar wilayah Eropa. Pengaruhnya, transformasi politik di kawasan Asia dan Afrika pasca Perang Dunia Kedua memiliki kecenderungan berupa paham sosialisme yang cukup mendominasi. India, Burma, bahkan Indonesia sekalipun memiliki unsur sosialisme yang sangat kental di dalam pergerakan nasionalisme. Di masa awal kemerdekaan, India sangat bernuansa sosialis. Demikian pula Burma, unsur komunisme berperan cukup besar. Mayoritas kursi pemerintah Burma oleh orang-orang berpemikiran sosialisme komunisme. Di Indonesia, paham komunisme berkembang dengan dibentuknya Partai Komunis Indonesia pada masa pergerakan nasional. Tetapi surut pada masa pendudukan Jepang, gerakan komunis muncul lagi pada Perang Dunia II ketika terjadi pemberontakan komunis pada 1948 di Madiun. Berbagai nasionalisme dan dekolonisasi yang terjadi di kawasan Asia Afrika memberikan dampak atau pengaruh yang nasionalisme di Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia karena adanya faktor pendukung di atas, maka di Indonesia mulai muncul semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi atau paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada. Ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan, sedangkan cita-citanya adalah mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, maka akan menunjukkan bahwa
suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta tujuan dan cita-cita, sehingga akan merasakan adanya sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa tersebut. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama secara umum. Liberalisme menciptakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Lahirnya kaum liberalisme merupakan embrio dan perjuangan kaum liberal yang menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu, yang sebenarnya telah ada di Inggris sebagai reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolut monarki, di mana setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan bangsawan dari agama. Dengan adanya kekangan tersebut, orang-orang ingin melepaskan diri dan memperjuangkan kemerdekaan individu. Praktik liberalisme di bidang politik dan ekonomi mempunyai sisi positif dan negatif masing-masing. Masyarakat diberi kebebasan dalam segala hal, tetapi masih banyak terjadi penyimpangan meskipun dilandaskan hukum. Karena adanya kebebasan masyarakat bisa bebas berkreasi, tetapi ada juga yang salah menggunakan kebebasan tersebut. Liberalisme dalam agama di sini adalah liberal dalam masalah ibadah dan agama atau kebebasan dalam beribadah dan beragama. Setiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan beragama dan menolak campur tangan negara atas pemerintahan, tetapi dalam kebebasan tersebut tentu tidak bebas mutlak dan ada peraturannya. Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada gerakan tersebut. Sosialisme atau sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis sekitar 1830. Sejarah lahirnya sosialisme. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Industrialisasi telah menemukan praktik kapitalisme yang lebih mementingkan individu si pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu, sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Dalam sosialisme, kebebasan individu dibatasi dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan bersama. Tokoh pertama yang mengemukakan ide sosialisme adalah Thomas More tahun 1478 sampai 1535, menulis sebuah buku berjudul Utopia yang berisi tentang negara impian. Kemudian cita-cita golongan sosialis utopia direalisasikan oleh para pemikir sosialisme seperti 1. Saint-Simon tahun 1760 sampai 1825, 2. Robert Owen tahun 1771 sampai 1858, 3. Louis Blanc tahun 1811 sampai 1882. Perkembangan sosialisme. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan besar dalam pemikiran kaum sosialis. Pada tahun 1960, banyak di antara partai sosialis demokrat Eropa yang melepaskan hubungan dengan ideologi Karl Marx. Sedangkan pada negara berkembang, sosialisme mengandung banyak arti, yaitu persaudaraan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia yang berlandasan hukum. Pada dasarnya, sosialisme yang murni sosialisme dapat berkembang dengan baik di negara-negara di mana tradisi lembaga liberal berkembang dengan pesat dan memiliki pengaruh yang kuat. Pendapat ini dikemukakan oleh Thomas More, seorang sosialis utopis. Berdasarkan pengamatannya,
pada fenomena yang ada di negara-negara kapitalis di Eropa Barat, sedangkan sosialisme yang berkembang di negara yang tidak mempunyai tradisi liberal yang kuat. Paham ini akan bermetamorfosa menjadi fasisme, seperti yang terjadi di Italia. Terdapat dua jenis sosialisme yang berkembang pesat di dunia, yaitu sosialis demokratis dan sosialis komunis. Paham sosialisme demokrasi bisa dibilang lebih halus dibandingkan dengan komunisme. Paham ini menggunakan metode evolusioner dan demokratis. Untuk mencapai tujuan mereka cenderung memilih jalur evolusi, yaitu perubahan bertahap dalam jangka waktu tertentu. Pendistribusian hasil industri dan konsumsi didasarkan pada kecakapan yang dimiliki oleh perorangan, sehingga kesejahteraan dibentuk oleh usaha orang itu. Dalam masalah hak kepemilikan, perorangan diperbolehkan mempunyai hak milik, akan tetapi perusahaan dan alat industri yang berhubungan dengan orang banyak harus menjadi hak milik negara dan dikelola sepenuhnya oleh negara. Paham sosialisme komunis pada dasarnya lebih radikal dibanding sosialisme demokratis. Sosialisme aliran ini menggunakan metode revolusioner dan totaliter. Pendistribusian dan konsumsi didasarkan pada kebutuhannya, sedangkan hak milik perseorangan dalam paham ini tidak diakui. Semua dikuasai dan hak milik atas nama negara. Biasanya negara yang menganut paham mempunyai pemerintahan yang otoriter. Pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasional di Asia Afrika. Munculnya partai komunis di berbagai negara seperti PKI di Indonesia, PKC di Tiongkok. Munculnya gerakan komunis di Vietnam Utara yang mengakibatkan perang Vietnam akibat tidak suka dengan menyebarkan komunis di Asia. Korea Utara yang dipengaruhi via komunis hingga turut berperang dengan saudaranya di Korea Selatan. Dampak sosialisme, dampak positif. Negara memiliki peran penting bagi masyarakat. Pemerintah mudah mengendalikan warga negaranya, sebab pemerintah bersifat otoriter. Kedua, pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. 3. Kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai, sebab ada intervensi dari pemerintah di dalamnya, yaitu terhadap mekanisme pasar. Ketiga, ekonomi lebih stabil di bawah kehidupan sosial dan lebih terkendali. Sedangkan dampak negatifnya ya 1. Sektor swasta dan industri kurang berkembang, sehingga kurang mampu dalam mengikuti kehidupan zaman. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah karena lebih memberikan pembangunan dan mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Investasi menurun atau lesu, dan investor asing memojokkan dan dengan beragam isu dan kepentingan. Demokrasi dalam sejarah peradaban muncul sejak zaman Yunani kuno, di mana rakyat memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terpuruk. Capaian praktis dari pemikiran demokrasi Yunani adalah munculnya negara kota. Demokrasi berasal dari kata lain, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani pecah menjadi kota negara bagian yang kecil-kecil. Setiap orang menyampaikan suara pendapatnya atas persoalan-persoalan pemerintahan. Istilah demokrasi sendiri pertama kali ditemukan pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Abad ke-5 Masehi di Athena. Bangsa dan negeri Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi, meski harus diberi pula catatan-catatan tentang pengalaman berdemokrasi terpimpin pada masa Soekarno dan berdemokrasi Pancasila. Pada masa Soeharto di era reformasi sekarang, Indonesia tetap mengadopsi sistem itu. Perkembangan demokrasi dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokoknya ialah bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dalam politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada
Penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, serta karakter dan national building dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator, perorangan, partai maupun militer. Pengaruh demokrasi ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah rakyat bebas mengeluarkan aspirasi, yang kedua kekuasaan ada di tangan rakyat, dan yang ketiga pemerintahan lebih transparan. Dampak negatifnya yang pertama adalah kenyataan demokrasi sebenarnya tidak berpihak pada rakyat, dan yang kedua adalah sering terjadi demo oleh masyarakat. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme awalnya adalah paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia Kedua, April 1936, mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal Al-Kamilah dari Jamal al-Din Afghani. Kemudian berkembang menjadi gerakan memperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam yang umumnya disebut kekhalifahan. Pan-Arabisme adalah ideologi yang sering bersaing dengan Pan-Islamisme. Dalam Pan-Arabisme bertujuan dengan kemerdekaan bangsa Arab tanpa memperdulikan agama, akan tetapi berdasarkan pada budaya etnis. Sedangkan dalam Pan-Islamisme bertujuan kemerdekaan bangsa Arab dan dianggap sebagai budaya Arab sebagai umat Islam tanpa memandang etnis. Perkembangan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme bermula pada saat terjadi Perang Dunia Kedua dan para bangsa Timur Tengah mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal Al-Kamilah dari Jamal al-Din Afghani yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu naungan negara Islam atau kekhalifahan. Pengaruh Pan-Islamisme. Bersatunya negara-negara yang mayoritas atau negara muslim dalam satu kesatuan untuk bangkit akibat keterpurukan dari Turki Utsmani dan kemunduran Islam.